Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika ya khairu khalqillah. Amma ba'du. Yang kami hormati pada seluruh wali murid MI Miftahul Huda, anak-anakku sekalian yang pada pagi hari ini insyaallah diberikan kekuatan kesehatan menjalankan puasa Ramadan pada tahun ini dengan lancar, terutama dengan penuh hikmah daripada apa yang sudah dilakukan pada bulan Ramadan pada tahun ini. Dan juga kepada seluruh pemirsa Miftah TV yang menyaksikan agenda pesantren kilat, yaitu yang dilaksanakan oleh MI Miftahul Huda di tengah wabah COVID-19, sehingga hal ini menjadikan motivasi bagi kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu walaupun tidak dalam keadaan tatap muka, akan tapi melalui jaringan online yang sudah disediakan. Pada kesempatan kali ini di pesantren Ramadan Miftahul Huda, saya salah satu guru daripada MI Miftahul Huda yaitu kelas 5 akan memberikan sebuah materi yang berjudul 5 keistimewaan daripada orang-orang yang berpuasa. 5 keistimewaan orang-orang yang berpuasa kami ambilkan dari hadis Rasulullah SAW yang masyhur, yang sangat terkenal, dan dikatakan hadis ini sebagai hadis yang salah satu dari hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an, u'tiyat ummati khamsa khisalin fi ramadana lam ta'tuhunna ummatun minal umami qablaha. Dari hadis Abu Hurairah ini memberikan gambaran akan diberikan kepada umatku oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah 5 keistimewaan, 5 hal yang luar biasa yang akan diberikan kepada umatku yang pada waktu itu berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana 5 keistimewaan ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umatku, kata Rasulullah SAW dalam hadis. Yang pertama, para pemirsa Miftah TV sekalian, yang diberikan keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan syarat puasanya iman dan wahtisaban, yaitu adalah didasari dengan iman, didasari dengan mengalap berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini yang mungkin sering kita dengarkan atau sering kita dengar dari para mubaligh-mubaligh yang ada, yaitu adalah khulufu fahmis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Bau daripada mulut orang-orang yang berpuasa, bau daripada orang-orang yang berpuasa yang dikeluarkan dari mulutnya itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik atau minyak kastur. Ini adalah sebuah keistimewaan para pemirsa Miftah TV. Allah memberikan keistimewaan kelak di akhirat. Kita dibedakan dengan orang-orang yang lain. Kita yang berpuasa dibedakan. Kita yang berpuasa dengan landasan iman, kita yang berpuasa dengan landasan mengharap ridho dari Allah, dibedakan bau yang keluar dari mulut kita masing-masing. Semuanya akan menyaksikan, itu loh orang-orang yang berpuasa. Itu loh orang-orang yang berpuasa yang selalu menjalankan perintah daripada Allah, yang selalu menaati perintah daripada Allah, meminta permohonan, meminta pertolongan, meminta maaf atau meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu loh mereka yang bau
daripada mulutnya lebih harum daripada miliknya. Kelak di akhirat kita akan dibedakan seperti itu. Itu keistimewaan yang pertama, dan itu tidak dimiliki atau tidak didapatkan bagi orang-orang selain yaitu yang tidak berpuasa. Para jamaah atau para pemirsa Miftah TV yang kami hormati, yang kedua, ini yang tidak kalah luar biasa yang saya ambilkan dari kitab Mukhtarul Hadis ini, yaitu adalah wa tustaghfaru lahum al malaika hatta yuftu. Ketika kita pagi hari melakukan sahur, malamnya kita tarawih, malamnya kita membaca Quran, malamnya kita bertahajud, sehingga pada suatu hari atau pagi hari kita melakukan sahur di pagi hari. Setelah melaksanakan sahur, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat sahih ini, wa tustaghfaru lahumul malaika. Malaikat rahmat, malaikat Allah yang dalam kategori tidak mempunyai dosa, karena yang dilakukan oleh malaikat adalah hanya menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta ampunkan kepada orang-orang yang berpuasa setelah orang-orang yang berpuasa sahur sampai yuftiru, hatta yuftiru dalam hadis ini, sehingga para malaikat memintakan ampun dari setelah kita sahur sampai kita melaksanakan buka puasa. Istimewa yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah keterangan disebutkan, barang siapa atau ketika ganjaran daripada orang-orang yang berpuasa ini ditampakkan di dunia, ditampakkan di depan mata orang-orang yang berpuasa, dalam keadaan sekarat pun orang-orang mau atau ingin berpuasa. Jamaah Miftah TV, para pemirsa sekalian yang saya hormati, setelah yang kedua tadi sudah saya jelaskan tentang wa tustaghfaru lahumul malaika hatta yuftiru. Yang ketiga, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu adalah wa tusaffadu fihi maraddatus syayatin wa la yukhlisuna fihi ila ma kanu yukhlisuna fi ghairi. Disinilah, di bulan Ramadan inilah, para setan yang setiap hari mengganggu daripada manusia, daripada umat Rasulullah, umat Islam, untuk selalu bermalas-malasan beribadah kepada Allah. Di bulan inilah Allah memberikan keistimewaan seluruh setan dibelenggu. Wala yukhlisuna fihi ila ma kanu yukhlisuna fi ghairi, yang mana di bulan ini dibelenggu dan tidak akan dilepaskan seperti halnya di bulan-bulan yang lain selain bulan. Artinya kita merasakan dari nomor 3 keistimewaan daripada orang-orang yang berpuasa. Kita merasakan di bulan Ramadan kita sangat semangat sekali untuk beribadah kepada Allah. Bahkan yang setiap hari mungkin kita hanya melakukan sholat qobliyah ba'diyah mungkin, sehingga di bulan Ramadan kita terlecut untuk fastabiqul khairat, sama-sama berlomba-lomba untuk kebaikan, yaitu bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat sunnah yang lain yang kemudian itu sangat kita rasakan sekali di bulan Ramadan. Apalagi setelah sholat isya kita bersama keluarga, kita bersama anak, bersama istri, semuanya berangkat ke masjid dan musola-musola terdekat untuk melaksanakan sholat tarawih, salat berjamaah. Ini sebuah keistimewaan yang kita tidak temui di bulan-bulan selain bulan Ramadan, karena janji Allah di sini adalah wa tusaffatu fihi maraddatus syayatin, yaitu setan-setan yang selalu mengganggu kita, yang selalu memberikan wejangan atau selalu memberikan hal yang tidak baik kepada kita, itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai juga di bulan Ramadan yang biasanya kita mungkin sedekah hanya sebagian, di bulan Ramadan seluruh apa yang kita punya mungkin bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hari Jumat kita biasanya mungkin jariah hanya berapa, tapi terlecut semangat.
terlecut hati ini untuk mengeluarkan lebih banyak dan ikhlas bil qalbi untuk mengeluarkan sedekah lebih banyak daripada hari-hari sebelum Ramadan. Maka para pemirsa Mimbar.TV yang luar biasa yang saya hormati, mari kesempatan bulan Ramadan yang saat ini kita lalui jadikan sebagai hal untuk kita fastabiqul khairat, yaitu adalah berlomba-lomba untuk kebaikan, dan intinya seperti halnya di surat Al-Baqarah disampaikan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan orang-orang yang bertakwa, dan sekali lagi semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para anak-anak sekalian, siswa-siswi MI Taluda, para wali murid dan pemirsa Mimbar.TV yang saya hormati, yang nomor 4 yang juga luar biasa setelah saya baca dari hadis ini, keistimewaan orang-orang yang berpuasa, wa yuzayyinullahu lahum kulla yaumin jannatahu thumma yaqul yushiku ibadihi shaimun ayyulku anhumul mu'nat wal adha wa yusirun wa yuzayyinullahu lahum. Allah setiap hari di bulan Ramadan selalu menghias, selalu mempercantik, selalu memperelok surganya. Setiap hari dihias oleh Allah SWT. Kayak jamaah sekalian kalau mau hari raya, mungkin rumahnya dicat, mungkin sebagian dari halamannya dibersihkan dan lain-lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini wa yuzayyinullahu lahum jannatan, menghiasi dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sumayaku, Allah berfirman kepada surga, karena surga termasuk makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala, yushiku ibadihi shaim. Orang-orang yang sudah berpuasa di bulan Ramadan, orang-orang yang sudah melakukan ibadah di bulan Ramadan, orang-orang yang sudah mengeluarkan sedekah dengan ikhlas di bulan Ramadan akan kemudian meminta atau akan kemudian menuai hasil. Karena orang-orang yang sudah berpuasa dan sedekah dan lain-lain di bulan Ramadan itu sebuah proses di mana orang-orang tersebut ingin menuai hasil daripada itu, sehingga wal adayu yusiru, sehingga mereka para orang-orang yang berpuasa yaitu akan mendapatkan hasil daripada jerih payah, daripada ibadah yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan, yaitu untuk mendapatkan surga yang setiap hari sudah saya hias. Para jamaah sekalian, surga tidak bisa kita bayangkan seperti hanya kenikmatan dunia, karena kenikmatan dunia hanya sedikit bagian daripada surga. Dalam sebuah keterangan di kitab-kitab lain disebutkan bahwa surganya Allah Subhanahu wa taala mempunyai telaga yang begitu panjang. Di pinggir-pinggir telaga itu disediakan gelas-gelas dari permata, di mana orang-orang yang masuk daripada surga kemudian diminta untuk meminum daripada telaga yang putih warna daripada airnya. Disuruh minum di situ dengan keistimewaan apa? Yaitu adalah keistimewaannya adalah sekali minum di situ maka selamanya tidak akan merasakan haus yang mencekam di dalam badan. Maka jamaah sekalian, itu adalah salah satu daripada kenikmatan surga. Beribu-ribu kenikmatan yang tidak kita bisa bayangkan. Karena dalam sebuah keterangan disebutkan surga itu adalah luasnya seperti langit dan bumi jadikan satu. Sejauh mata memandang, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kenikmatan surga. Apalagi di dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan orang-orang yang berpuasa diberikan pintu khusus, diberikan pintu yang sangat besar sendiri daripada pintu-pintu yang lain, yaitu adalah babur royan, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Maka babur royan setiap hari memanggil, di mana orang-orang yang berpuasa,
di mana orang-orang yang melakukan ibadah di bulan puasa imanan wa ihtisaban, karena iman, karena mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap hari Babur Royan memanggil orang-orang yang berpuasa. Maka jamaah sekalian atau pemirsa Mifta TV yang saya hormati, mari motivasi bagi saya pribadi kepada pemirsa sekalian, di bulan Ramadan kita sama-sama untuk mengisi dengan hal-hal yang positif. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, yang terakhir dari 5 keistimewaan atau istimewanya orang-orang yang berpuasa, yaitu yang terakhir adalah wa yaghfiru lahum fi akhiril lailah. Qila ya Rasulullah, ahya lailatul qadri? La, walakinnal amal innama yuwaffa ajruhu idza qada amal. Dalam hadis ini nomor 5 dari keistimewaan orang-orang yang berpuasa adalah wa yaghfiru lahum fi akhiril lailah. Tepat pada hari ini di pesantren Kilat MI Miftaul Huda melaksanakan pesantren Ramadan, yaitu di akhir 10 akhir di bulan Ramadan, di mana ini adalah 10 akhir hari. Dulu ketika Rasulullah masih hidup di dunia, Rasulullah selalu susah di 10 akhir di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bertakarrub kepada Allah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ke masjid, melakukan i'tikaf, meminta ampun kepada Allah. Karena sesungguhnya di 10 akhir inilah itskum minan nar, kita dibebaskan dari siksa api neraka. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Akan tapi Rasulullah masih merasa kurang. Rasulullah masih merasa dirinya ingin sekali meminta ampun kepada Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin masuk surga. Maka dalam hadis ini wa yaghfir lahum fi akhiril lail, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa tanpa syarat. Maka dalam hadis lain dikatakan kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amal anak Adam baginya, illa shaum, kecuali puasa. Ana ajzibihi, kata Allah Subhanahu wa taala, saya yang akan membalasnya sendiri. Saya yang tahu bagaimana ganjaran orang-orang yang berpuasa. Saya yang akan mengganjar, saya akan memberikan hadiah yang luar biasa kelak di hari akhir bagi orang-orang yang berpuasa. Maka dalam hadis ini disebutkan atau ditanya Rasulullah oleh para sahabat, ya Lailatul Qadar, apakah itu Lailatul Qadar ya Rasulullah? La, bukan. Lailatul Qadar diperuntukkan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di malam-malam akhir inilah Allah memberikan luar biasa ampunan, Allah memberikan luar biasa keistimewaan, itskum minan nar, yaitu kita dibebaskan dari api neraka. Maka jamaah atau seluruh pemirsa Mifta TV, anak-anak sekalian, para wali murid, mari di akhir-akhir Ramadan ini kita jadikan sebagai hal untuk bertakarrub kepada Allah, sehingga kita masuk bulan Syawal, masuk Idul Fitri, kita termasuk orang-orang yang seperti halnya bayi yang baru lahir daripada rahim ibunya, tidak mempunyai dosa, tidak mempunyai kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menghapus hak sesama manusia. Mungkin kita mempunyai salah kepada tetangga, kita minta maaf dan lain-lain. Itu adalah 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa, bagi orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, sekali lagi dengan catatan imanan wa ihtisaban. Para jamaah sekalian, pemirsa Mifta TV, anak-anakku, siswa-siswi MI Miftaul Huda, Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, mungkin sedikit yang kami sampaikan dari pesantren Ramadan ini, mudah-mudahan dari sedikit tadi insya Allah menjadi motivasi kita bersama, saya pribadi dan umumnya kepada pemirsa Mifta TV, untuk selalu termotivasi, selalu bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhir-akhir 10 hari daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi wabah COVID-19 yang saat ini menjadi hal yang menakutkan di samping kita semua, mudah-mudahan oleh Allah diangkat, dan kemudian kita semua bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa
bersekolah, bertemu dengan bapak ibu guru dan lain-lain, sehingga sekali lagi kita bisa hidup dengan aman, tentram dan sentosa. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Kalau itu memang sebuah kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau itu kekurangan semata-mata memang murni dari diri kami pribadi. Ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.